berbicara dalam sholat demi kemaslahatan ini diperbolehkan. Baik, ini mohon diperhatikan baik-baik, jangan diambil begitu saja tanpa mengetahui terlebih dahulu rincian yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan menyebutkan macam-macam berbicara dalam sholat. Itu apa saja? Yang pertama, orang yang berbicara dalam sholat sengaja, karena kesengajaan, bukan karena lupa, bukan karena jahil, dan tidak ada maslahatnya sama sekali. Dia berbicara dalam sholat tanpa ada alasan, bukan karena adanya maslahat, bukan karena kebodohan karena dia tahu hukumnya, bukan karena lupa karena dia sengaja melakukannya, maka hukumnya sholatnya batal, hukumnya haram, dan sholatnya batal berdasarkan ijma'. Dan ini tentunya berdasarkan dalil dari Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat ini tidaklah layak, tidaklah boleh sedikit pun adanya perkataan-perkataan manusia, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan terdapat ijma' dari kalangan para ulama bahwa berbicara dalam salat sengaja, bukan alasan kemaslahatan, bukan karena lupa, bukan karena kejahilan, maka haram hukumnya dan sholatnya adalah batal, dan sholatnya batal. Ini jenis berbicara dalam sholat yang pertama. Yang kedua, berbicara dalam sholat karena lupa. Lupa dia sedang sholat. Mungkin bisa terjadi, ya bisa saja terjadi. Atau mungkin karena jahil. Jahil akan keharaman berbicara dalam sholat, maka sholatnya tidak batal, ya. Sholat tidak batal. Misalkan ada orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, sehingga dia dalam keadaan sholatnya dia mungkin berbicara, ya, berbicara. Setelah ini kira-kira gerakannya apa lagi ya? Mungkin dia lupa, dan dia tidak tahu bahwasanya hukum berbicara dalam sholat itu nggak boleh. Nah, yang seperti ini karena ketidaktahuannya maka dimaafkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang mana pada saat itu beliau mengatakan, ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasha rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Jadi ketika itu beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bersin, ya, ketika ada yang bersin di antara jamaah makmum yang ada, maka dia mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Maka pada saat itu dia mendapatkan teguran bahwa yang dilakukan itu termasuk yang dilarang, ya. Karena itu bagian daripada berbicara, ya, atau terdapatnya adanya perkataan-perkataan manusia. Maka Lajnah Daimah mengatakan, ulama-ulama Saudi mengatakan, al-kalam al-mu'tamad fi athna'i shalah yubtiluha, ya, berbicara dengan sengaja di pertengahan salat itu membatalkannya, illa fi haqqil jahil wan nasi, kecuali bagi orang yang jahil yang enggak tahu hukum atau orang yang lupa, fa innahu la yubtiluha ala qaulir rajih, dengan perkataan atau pendapat yang benar bahwa ia tidaklah membatalkannya berdasarkan hadis di atas. Nah, ini keadaan yang kedua. Dia berbicara, ya, berbicara karena lupa atau mungkin karena jahil, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Tapi kalau sengaja, bukan karena lupa, bukan karena kejahilan, tahu hukumnya haram, bukan karena maslahat, maka ini membatalkan sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis, ketika dia berbicara sengaja, memang sengaja, dan dia tahu hukum asal dari berbicara itu tidak boleh. Dia sengaja berbicara dalam sholat, tetapi untuk kemaslahatan, Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhur mengatakan batal. Ada pendapat lain mengatakan tidak batal, dan ini yang diambil oleh Lajnah Ad-Daimah, ini MUI-nya Arab Saudi lah, bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena ada kemaslahatan dan ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalilnya adalah hadis dari Dzulyadain. Dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama min raq'atin fi shalah rubaiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam 2 rakaat dalam sholat, salam pada sholat pada rakaat yang kedua. Beliau salam pada rakaat yang kedua pada sholat 4 rakaat. Maka Dzulyadain mengatakan kepadanya, salah seorang sahabat mengatakan, aku sirati sholat amnasita ya Rasulullah. Apakah sholat ini dikosor? Dalam arti memang
dikosor oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau engkau lupa wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bertanya kepada jamaah lain, as-sadaqa Dzul-Yadain, apakah Dzul-Yadain benar? Maka mereka katakan na'am. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi 2 rakaat tambahan yang namanya beliau sholat lagi 2 rakaat sebagai bentuk menyempurnakan kekurangan dalam rakaatnya. Kemudian salam, setelah itu beliau takbir dan sujud sahwi. Kalau berdasarkan konteks hadis ini, ya, maka berbicara dalam keadaan dalam rangka adanya maslahat maka diperbolehkan. Kita berikan contoh yang lain, misalkan dia sholat bersama imam. Kemudian setelah 4 rakaat, dan itu adalah rakaat terakhir, misalkan sholat zuhur ya, imam berdiri kembali untuk rakaat yang kelima. Dan makmum telah mengingatkan, ya, makmum telah mengingatkan imam tersebut. Makmum telah mengingatkan imam tersebut. Hanya saja imam tidak memperhatikan, entah kurang dengar atau tidak faham apa yang diperingatkan oleh makmum, ya. Apa yang diperingatkan oleh makmum. Jadi setelah ditegur oleh makmum menggunakan tasbih, misalnya bertasbih untuk laki-laki, tepuk tangan untuk tepuk tangan seperti ini untuk perempuan, ya. Tasbih mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan untuk perempuan dalam rangka mengingatkan kesalahan imam. Nah, setelah diingatkan, imam pun tidak menggubris. Mungkin disebabkan karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh makmum. Maka pada saat itu makmum boleh mengatakan dengan perkataan yang singkat, padat, dengan tujuan dengan alasan maslahat, boleh mengatakan, wahai imam, ini adalah rakaat kelima, ya, berdasarkan hadis tadi Dzul-Yadain, ya, wahai imam, ini rakaat kelima. Nah, pada saat itu menurut pendapat lain, ya, ini adalah pendapatnya dari Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, tidaklah batal. Jumhur tetap mengatakan dia batal, tapi Malik dan lain ini pendapat tidak, termasuk pendapat penulis yang mana ini adalah pendapat yang beliau ambil berdasarkan hadis Dzul-Yadain. Jadi misalkan imam berdiri untuk rakaat kelima, padahal tidak ada rakaat kelima, kemudian sudah ditegur dengan tasbih subhanallah atau dengan tepukan tangan dari kalangan perempuan, juga tidak sadar bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, maka menurut pendapat yang lain bahwa boleh makmum mengatakan engkau keliru, ini adalah rakaat kelima, dengan kalimat yang singkat, yang padat, yang bisa difahami dengan baik. Atau juga berbicara untuk mengingatkan, misalkan ada ular, itu bisa membahayakan orang lain, ya. Misalkan ular siap mematuk, ada mungkin binatang-binatang yang berbisa, maka kita mengingatkan orang lain dengan ucapan manusia, ada ular, awas, misalkan. Itu tidaklah membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja hendaklah tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, ya, tidak bermudah-mudahan di dalam hal ini.